Jadi itu bagus gitu kan. Saya baru muncul ide kemarin, makanya saya mau buat di restoran saya tuh. Jadi bisa orang coba gitu sekalian di ruqyah gitu. Jadi itu daun bidaranya, nanti Bapak Ibu sekalian diulek atau di jus juga dihancurin juga boleh, kemudian dicemplungin di air minum kita. Kemudian diaduk ya, setelah diaduk Bapak Ibu ruqyah airnya. Tadi kan itu ini daun bidaranya usahakan dimasukin sebelum diruqyah ya. Tadi kan saya bilang ruqyah dulu, ini dimasukin dulu, dicemplungin, setelah dihancurin baru diruqyah, ditiupin. Bapak Ibu kerjaan sendiri aja. Ya, dengan yakin insya Allah baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, niat agar air ini bisa menghancurkan sihir-sihir dan setan ada di tubuh kita. Lalu kita minum. Biasanya detoxnya itu ya, pembersihannya kita buang air besar, buang air kecil, sering keringatan. Nah itu keluar semua itu. Biasa kita muntah. Nah Bapak Ibu yang tidak mau minum, nggak enak, itu biasanya ada pengaruh-pengaruh. Paksain aja minum insya Allah. Karena dia enak kok, daunnya itu enak, baunya itu tidak saya katakan wangi, tapi insya Allah bagus lah gitu kan. Baik, itu kita minum, usahakan terapi. Dan ini terapinya kalau mau efektif, pengalaman teman-teman yang sudah biasa ngeruqyah, saya juga ambil dari mereka. Tipsnya itu sekitar 12 hari, 2 minggu. Dipraktekin 2 minggu tadi, ngusap-ngusap tubuh, minum air ruqyah itu selama 2 minggu. Nah yang ketiga ini tidak kalah pentingnya, tips yang ketiga, membuat air untuk meruqyah rumah dan dipakai mandi. Jadi ambil ember air yang besar, kemudian ambil tadi daun bidara 7 lembar minimal, lebih boleh. Tapi disarankan sih kalau bisa supaya ngikutin sunnah kelipatan 7. Karena dalam sunnah kan diperintahkan 7 lembar. Maka kalau embernya besar ambil 21 lembar ke 14 lembar, kelipatan 7 pokoknya. Diambil kan gitu. Kemudian diulek, dimasukin ke dalam ember. Nah boleh dimasukin garam. Kalau yang untuk rumah ya. Karena Nabi SAW waktu digigit atau disengat oleh kalajengking, beliau mencuci kaki beliau dengan air garam. Jadi garam itu ternyata menghilangkan racun-racun. Jadi syaitan itu kalau masuk ke tubuh kita, Bapak Ibu sekalian, membawa racun. Jadi seperti orang yang belepotan dari tanah liat masuk ke tubuh kita gitu. Jadi berantakan, kotor semua. Makanya Bapak Ibu juga perlu tahu ya, syaitan itu paling tidak suka dengan kebersihan, kerapian. Jadi rumah itu selalu ibu-ibu hati-hati. Kalau yang suka berantakan-berantakan itu paling suka sama syaitan. Jadi kalau rapi itu paling dibenci sama dia, paling tidak mau, gitu kan. Makanya hati-hati, harus bersih, rapi itu harus dijaga, kan gitu. Karena yang semua buruk-buruk itu dibersihkan sama syaitan. Baik, airnya kita ruqyah. Ya caranya memasukkan telapak tangan ke dalam air ember tadi. Kemudian tadi airnya sudah ada daun bidara yang sudah halus sampai 21 lembar. Lebih banyak lebih bagus, nggak apa-apa. Kemudian ditaruh garam 1 sendok aja, gitu kan. Dan diaduk. Sambil diaduk itu sambil dibaca ya. Sambil baca kita ruqyah sendiri, tapi bacanya gini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pelan-pelan tartil. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, gitu kan. Sampai waladdallin. Amin, ditiup. Gitu kan. Atau diludahin sedikit di air itu. Kemudian baca lagi ayat kursi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai selesai tiupin lagi. Baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditiupin sambil tangan kita ngaduk ya. Kemudian Bapak Ibu ambil semprotan untuk setrika itu biasa, masukin, semprotin semua rumah, halaman belakang, halaman depan, dapur, gitu kan. Sambil ngaji ya, sambil baca ayat kursi, sambil baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, sampai ngaji, sambil minta, ya Allah keluarkan semua setan-setan dari rumah ini dan buhul-buhul sihir. Niatin begitu. Nah saya tidak pernah mengalami ya, tapi pernah kita temukan ada teman-teman yang sudah lama meruqyah. Ada teman saya dari Lampung datang itu, dia bilang pengalaman itu bahkan kalau rumah itu ada sihirnya, itu ada kadang-kadang dalam 3-4 hari sudah kelihatan. Jadi nanti ada kumbang keluar dari rumah, ada yang ekstrim keluar ular dari rumahnya. Ya keluar ular, ada yang keluar kalajengking, gitu kan. Nah, jadi buhul-buhul sihir atau memang syaitan di rumah itu keluar. Memang tujuannya pembersihan. Jadi jangan takut, memang kita bersihin rumah itu. Nah, kalau mungkin Bapak Ibu tidak paham dulu waktu baru pindah rumah, ada yang kasih apa, suruh tanam, ada yang kasih tanduk sapi lah, ada yang apalah. Indonesia ini kadang-kadang ngaur-ngaur gitu, macam-macam. Kasih ini, kasih, dan kita main terima saja gitu. Nah kadang-kadang tulisan-tulisan Arab itu bahaya tuh, kan gitu. Jangan sembarangan gitu kan.
Jangan sembarangan. Jadi ayat Al-Quran pun kita tidak pernah dianjurkan untuk ditanam di tanah, tidak pernah loh ya. Tidak pernah dimasukkan dalam air kemudian dicemplung diminum, nggak pernah itu. Nggak pernah ayat Quran itu ditaruh, dirobek-robek, taruh di atas atap, itu nggak pernah ada perintahnya. Apalagi selain Al-Quran gitu kan. Udah jelas-jelas. Nah ini disemprotin semua di atap. Nah itu jangan takut ya, biasa saja. Mungkin nanti kalau Allah memang perlihatkan sesuatu, alhamdulillah gitu, kita isti'adzah kepada Allah SWT, kemudian sudah. Atau mungkin kadang-kadang kita temukan ada buhul-buhul, ada benang-benang, ya, ada rambut-rambut, itu diambil. Ya, yang bisa dibakar, dimusnahkan. Jadi sambil kalau kita dapat misalnya jarum atau paku atau apa, kita bacain Al-Falaq dan An-Nas, ditiupin. Jadi buhul itu kalau didapat harus dibacain ya. Jadi kita pegang sambil baca, sambil a'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu binnas, ditiup. Setelah itu baru dibakar. Kan gitu. Nah, itu kalau buhulnya ketemu, ya, kalau memang kita disihir buhulnya ketemu, itu kita sembuh. Kita sembuh gitu. Dan itu untuk diserang lagi susah. Bisa terjadi tapi kecil kemungkinan. Kenapa? Karena memang setannya pun pada saat dikirim itu dia sudah tahu pernah ada temannya yang mati di situ gitu. Dia pun takut gitu. Karena orang kalau ngeruqyah diri sendiri kita bakar itu banyak yang mati gitu kan. Banyak yang mati. Kita tidak tahu berapa jumlahnya karena dalam tubuh manusia bisa jutaan jin, bisa ribuan, kita tidak tahu. Tapi kalau dengan tadi itu terbakar memang. Jadi teman-teman itu pada ketakutan untuk masuk gitu. Jangan masuk lagi. Ya, kalau penyihirnya pun paksakan, maka biasanya kalau di ruqyah itu pengalaman teman-teman juga yang sudah sering ruqyah, penyihirnya kena gitu. Jadi kalau kita ruqyah, panas di sini, sana panas, ini terbakar, itu terbakar gitu, kesakitan. Jadi biasanya begitu. Maka rumah itu diruqyah, gitu kan. Dan yang penting ya, rumah kita dijauhkan semua hal yang bisa mengundang dan jadi posko-posko syaitan. Penting ya. Patung, segala jenis patung jangan pernah ada di rumah. Saya heran kalau rumah orang Islam di depannya ada patung itu yang pentung, apa itu? Ya, yang patung apa itu, gambarannya dewa mana? Dulu keyakinan orang-orang Jawa kita gitu kan. Ini pentung di depan dua. Untuk apa nggak tahu, katanya untuk jaga pencuri. Mana pencurinya bisa masuk juga. Itu pentung, patung-patung, atau mungkin tidak seperti itulah, mungkin patungnya cantik, seperti misalnya ikan di kolam ikan, gitu kan, ngeluarin air dari mulutnya, semua tidak boleh patung, gitu kan, karena rumah yang ada patungnya tidak dimasuki oleh malaikat. Termasuk penting Bapak Ibu sekalian, jangan tersinggung, foto-foto jangan pernah dipajang di dinding. Kalau darurat pun ada, dilipat, taruh di album, taruh di laci, jangan dipajang. Rata-rata orang yang diruqyah itu setannya ngaku, di mana kau bertempat? Di foto rumahnya, di foto yang ditaruh. Apalagi kalau sampai foto anak gadisnya tidak pakai jilbab, ada foto keluarganya. Nah, setelah saya sampaikan ini dengan hubungan dengan ruqyah syariah, baru banyak ibu-ibu mau turunin fotonya tuh. Awalnya kan sudah mahal bingkainya, buat mahal, fotonya mahal. Berarti sama saja Anda sedang membuat posko buat setan di situ. Dan itu akan mempermudah kalau sampai ada satu waktu orang jahat sama kita disihir, posko-posko yang dipakai sama dia. Nanti dipakai untuk dia tunggangin, nyerang kita dalam rumah kita. Ya, jadi harus hati-hati ya. Kemudian jangan pelihara anjing. Ya, sudah nggak perlu, kenapa sih kalau pelihara anjing gitu? Sampai pernah ada ibu-ibu mungkin karena dia terlalu modern ya di daerah Kemang bilang sama saya, masa Ustaz pelihara anjing aja nggak boleh gitu kan? Loh ini agama yang sampaikan Bu. Kalau emang ibu hobi dengan hewan, pelihara hewan yang dibolehkan. Kan bisa kucing misalnya, kucing kan boleh pelihara. Kalau enggak pelihara ayam, ikan kan bisa. Masih ada hewan lain, kenapa harus yang dilarang gitu? Karena yang melanggar yang dilarang ini pasti Allah larang kan, terus kita langgar. Siapa yang datang? Syaitan. Kan tidak ada jalan lain, Allah atau syaitan. Kan kalau bukan jalan Allah pasti jalannya syaitan, maka harus hati-hati. Kan gitu, itu poin-poinnya. Jadi coba kita selamatkan rumah kita dari masalah itu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian tolong diobatin ini ya. Saya betul dari hati ya, saya ikhlas mengingatkan Bapak Ibu sekalian, tinggalkan musik Ibu-ibu sekalian. Betul loh ini, saya serius ngomong. Tinggalkan udah dangdut ya, pop ya, rock, itu tinggalin. Itu betul-betul mazamirus syaitan, itu anak panahnya syaitan itu loh. Abu Bakar mengatakan itu anak panah syaitan, bisa merusak dan menguasai hati kita. Kita dengar Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, itu setiap hurufnya 10 pahala. Kenapa nggak dengerin tilawah dari pagi sampai malam, nggak apa-apa. Saya di rumah saya itu saya pasangin parabola,
24 jam saya pasang yang live dari Mekah tuh. Quran, sholat, Quran, sholat. Gitu kan. Kenapa nggak buat seperti itu? Kenapa sih? Kenapa emang kalau rumah kita Al-Quran semuanya? Nggak ada masalah. Malah setan kalau lewat mau masuk, wah ini nggak bisa nih. Ya, terbakar, lari lagi dia pindah tempat lain. Kenapa? Coba alihkan, gitu kan? Anak-anak jangan bangga kalau menjadi artis atau menjadi penyanyi. Coba, kenapa kita nggak bangga kalau dia menjadi hafal Quran? Gitu kan? Ibu-ibu juga kalau lagi marah doain anak-anaknya yang baik ya. Sudah tahu belum Syekh Sudes kenapa jadi imam haram? Itu gara-gara beliau cerita, ditanya kenapa, dia bilang karena doa ibu saya. Jadi saya dulu kalau nakal, ini dinukil juga, saya tidak dengar langsung dari beliau, teman-teman yang saya bisa percaya bilang, itu beliau bilang, kalau saya dulu nakal sekali waktu saya kecil gitu kan, ibu saya walaupun marah cuma bilang begini, pergilah ke haram, supaya semoga kau jadi imam haram. Lagi marah masih doain supaya jadi imam haram gitu. Allah terima gitu kan. Jadi doa yang baik-baik, jangan doa-doa yang buruk gitu kan. Jadi tolong, coba belajar, seminggu aja coba praktek, jangan dengar lagu, jangan dengar musik, konser-konser, dandut-dandut semua itu ditutup, gitu kan. Coba alihkan, kalaupun darurat TV, hal-hal yang bermanfaat. Sekarang kan ada istilah pasang parabola dulu, parabola sunnah. Nontonnya itu TV Roja, TV Wisal, TV Insan TV, gitu kan. Ya memang tiap hari ceramah, gitu kan, tilawah. Kenapa nggak dilakukan itu? Itu positif. Saya pasang di rumah saya, alhamdulillah sangat baik gitu ya. Jadi kita tiap hari. Jadi itu dicorong, ditinggalkan. Kemudian hal-hal yang sunnah seperti masuk rumah baca assalamualaikum. Kemudian kalau makan tangan kanan, ya minum tangan kanan, jangan bernafas di makanan. Baca bismillah itu penting. Kata Nabi SAW, kalau orang masuk rumahnya lalu dia mengatakan assalamualaikum, salam buat keluarganya itu dirinya sendiri. Ya, sebagai kata sambutan dari Allah. Dalam surah An-Nur Allah katakan, maka syaitan yang ada di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya, ya, tidak ada tempat nginap untuk kalian malam ini. Jadi orang yang mau panggil tamu-tamu syaitan boleh, nggak usah salam. Jadi harusnya salam. Dan kalau dia makan baca bismillah, syaitan berkata lagi pada teman-temannya, tidak ada makan malam untuk kalian malam ini. Dan perlu juga satu hal ya, Bapak Ibu sekalian, kita tutup dengan ini. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ya membayangkan syaitan selalu besar dan kuat, kita akan selalu dihantui ketakutan. Jadi tidak boleh. Kemudian Nabi SAW mengatakan begini, syaitan tidak akan bisa membuka pintu yang sudah ditutup oleh manusia. Jadi jangan bayangkan selalu nih sinetron ini, terutama film horor itu tinggalkan sudah. Yang nggak masuk di akal, tembus pintu, dari mana tembus pintu itu? Mereka punya batas, nggak bisa buat apa-apa. Nabi bilang kalau sudah tutup nggak bisa. Panci yang sudah dibalik tidak bisa lagi dibuka oleh syaitan, nggak bisa. Makanan yang kita makan baca bismillah nggak bisa dicuri. Kalau tidak baca bismillah baru dicuri. Atau kita bismillah tapi tangan kiri, maka akan dimakan oleh syaitan gitu kan. Tapi kalau enggak, maka tidak ada masalah. Nah, berarti itu syaitan selalu ada di sekitar kita, makanya harus hati-hati. Harus hati-hati. Ya mungkin kita melihat waktu sudah jam 11 Bapak Ibu sekalian, sudah banyak juga yang menguap-nguap gitu kan. Ya. Karena syaitannya sudah bisik-bisikin, sudah lama, sudah dari tadi gitu. Ya. Ya, makanan juga sama, makanan sudah ditutup, makanya sunnah Nabi suruh tutup, nggak boleh dibuka. Kan gitu. Jadi banyak hal lah yang sunnah-sunnah ya, mungkin itu panjang bahasanya, tapi yang jelas cobalah terapkan kehidupan sunnah, jauhi perbuatan yang melanggar sunnah, insya Allah kita akan aman. Mungkin begitu insya Allah. Nanti mudah-mudahan ya tidak ada halangan, saya akan minta kepada salah satu teman nanti pertemuan akan datang ya. Kalau saya belum berangkat mungkin saya isi, kalau mungkin saya sudah berangkat berarti saya akan minta beliau akan menggantikan insya Allah, supaya Bapak Ibu juga bisa praktek gitu kan. Kenapa? Di Kalibata Bu, di Kalibata. Di Kalibata. Jadi di sebelah Taman Makam Pahlawan itu ada Kalibata City kan. Ya, yang apartemen, di bawahnya ada mall di lantai itu. Namanya Ajwad. Ajwad. Tapi jangan tiba-tiba datang sana tidak sampaikan saya, ini Ustadz Khalid suruh saya belajar di sini gitu kan. Nanti pada bingung pegawai saya di situ. Jadi nanti kalau memang mau nanti saya sampaikan, dan insya Allah nanti akan ada, sudah ada undangan alhamdulillah dari Gramedia kemarin itu datang ke restoran saya untuk minta buat menu Timur Tengah gitu kan, 20 resep dan minta dari restoran saya untuk buatin. Nanti coba kita buatin insya Allah itu, dan itu Bapak Ibu bisa konsumsi umum gitu kan, otomatis kurang lebih begitu. Baik, sudah cukup sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian.
Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas, dan insya Allah ya semoga Allah SWT berkahi dan mendapat atau memberikan kepada kita ilmu yang baru dan juga mengisi. Marilah kita isi sisa hidup kita ini dengan amal-amal soleh. Ingat, jangan terus menerus lalai karena umur sangat terbatas. Jangan terpengaruh dengan teman, lingkungan yang mengundang kita untuk berbuat kesalahan atau kemaksiatan kepada Allah SWT. Sesungguhnya berzikir kepada Allah, amal soleh adalah amal yang paling baik. Amal yang paling baik. Izinkan saya menutup dengan sebuah ilustrasi. Bapak Ibu sekalian, di sekitar kita banyak setan. Kalau saya kasih ilustrasi, anggap setan-setan itu adalah ular-ular kobra yang ganas, gitu kan? Pada saat kita berdiri, tidak pakai sendal, celananya celana pendek, kita berada di sekitar ular-ular. Kira-kira kita takut nggak? Wajar. Takut kan? Bisa diserang nggak? Bisa. Karena nggak ada sendalnya, celananya pendek, ularnya kobra ganas-ganas. Baik. Kalau saya pakai sepatu kulit, kira-kira sudah ada berani nggak? Sudah berani belum? Ya. Tapi sudah beda dengan tadi kan, tidak pakai sendal. Paling tidak mungkin Bapak Ibu bisa injak-injak lah, tapi masih bisa diserang. Baik, kalau seandainya kita buat benteng, saya langsung ringkaskan saja. Sebuah tembok, bukan tembok begini ya, bukan dari keramik, tapi dari baja yang kuat. Panjangnya tembok itu, tebalnya 1,5 meter. Itu kita taruh antara kita dengan ular-ular itu. Kira-kira ya, tinggi, mereka nggak bisa naik. Kalau mereka patok pun, ya, tembok itu patah nggak giginya? Baja ini. Tembok baja ini iman dan amal soleh. Tadi kobra-kobra itu semua setan-setan. Kapan kita telanjang, nggak punya ibadah, lemah imannya, ya digrogotin, dibisain mati. Tapi kalau kita punya iman dan amal soleh, kokoh, yang halal, nikmat yang haram tinggalkan, maka tidak akan pernah bisa. Dia nyerang, dia sakit, gitu kan? Dia malah yang sakit. Maka bekali diri kita dan sudah harus berubah menjadi lebih baik. Mungkin begitu kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.